Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pada sore hari ini saya akan menyampaikan pesan-pesan kebaikan lewat video ini. Kita masuk ke pembahasan inti saja, kita langsung ya. Oke, saya akan sampaikan sebuah hadis Rasulullah SAW. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amalan yang paling pertama kali dihisab pada hari kiamat yaitu sholat. Idza sholuhat sholuha sairu amalihi. Kalau sholatnya baik, maka baiklah amal kebaikannya. Wa idza fasadat fasada sairu amalihi. Kalau sholatnya rusak, maka semua amal-amal kebaikan kita rusak dan tidak berguna. Baiklah, kita masuk ke pembahasan. Yang namanya sholat itu adalah rangkaian amal kebaikan yang harus kita jalankan saat ini. Memang masih banyak di antara kita yang sholatnya mungkin agak sholatnya kurang atau tidak menjalankan rukun-rukun sholat kadang, sehingga amalan sholatnya menjadi tidak sempurna, masih banyak gitulah. Mohon maaf saya tidak menyinggung. Karena itu saya akan sampaikan pada kesempatan kali ini, akan saya sampaikan terkait dengan sholat. Bagaimana untuk bisa memeriksa apakah sholat kita baik atau rusak. Untuk bisa memastikan bahwa yang namanya baik atau rusaknya sholat itu bisa ditentukan dari diri kita sendiri. Bisa ditanyakan kepada diri sendiri, bagus enggak sholat kita? Rusak enggak sholat kita? Ini harus ditanyakan pada diri sendiri. Kenapa? Karena ini mengandung pertimbangan hidup. Kalau hidup kita tidak ada pertimbangan, bagaimana mau bisa menentukan pada masa yang akan datang? Kan begitu. Nah, oleh karena itulah setiap diri kita harus ada pertimbangan. Sebelum kita beramal, kita pertimbangkan dulu. Apakah betul nanti sholat yang kita kerjakan ini, apakah sah atau tidak? Apakah baik apa tidak? Gitu. Maka kita harus ngambil ikhtiyat, kehati-hatian dalam beramal. Maka dari itu, mari kita koreksi diri kita untuk kedepannya. Apakah kita pertimbangkan apakah sholat kita baik atau rusak gitu. Ini nanti di akhirat, amalan yang paling pertama kali dihisab di akhirat adalah sholat. Ini sholat. Maka dari itu, ayo kita bareng-bareng ya, orang-orang Islam, baik yang di daerah sini maupun di seluruh dunia, kita tegakkan sholat. Waqimus sholat, dirikanlah sholat. Sholat itu adalah ibadah vertikal kepada Allah. Ya, kita khusyuk, dirikan sholat khusyuk dengan hati yang ikhlas dan murni. Bawa hati kita mengandung relaksasi rohani kepada hal-hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ayo kita koreksi diri kita, pertimbangkan diri kita, benar enggak sholat kita? Rusak enggak sholat kita? Nah ini, idza sholuhat sholuha sairu amalihi. Kalau sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalannya. Nah, untuk memastikan apakah amal kebaikan itu baik, maka kita periksa sholat kita. Sholatnya baik enggak? Kalau sholatnya baik itu, kalau misalkan syarat sahnya terpenuhi, syarat dan rukunnya terpenuhi,
Nah, itu baru bisa mencukupi sholat itu. Makanya kalau kita sudah, misalkan kita ingin melaksanakan sholat, rukunnya oke, syaratnya oke, menutup auratnya oke, kemudian pakaian rapi, siap-siap ke masjid. Nah, laksanakan sholat dengan hati yang murni, khusyuk, tenang. Nah, itu dia. Itu bisa membawa kepada hasil dari kebaikan dari sholat itu. Hasilnya apa? Alhamdulillah, amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah sah atau tidaknya sholat itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sholat kita rusak, maka naudzubillah, seluruh komponen kebaikan kita akan menghilang dalam satu hari. Naudzubillahi min dzalik. Maka dari itu, ayo kita perbaiki sholat kita. Ayo kita perbaiki rukun sholat kita, syarat-syarat sholat kita. Kita tegakkan sholat. Yang penting sholat, mau sholat sendirian, mau sholat berjamaah, ayo kita sama-sama. Yang penting sholat berjamaah itu adalah simbol persatuan, ya. Maka dari itu, ayo kita perbaiki, koreksi kebaikan kita, koreksi kehidupan kita dalam melaksanakan ibadah sholat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan atau kehilafan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Terima kasih atas perhatiannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.